Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan berbahagia ini, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi pada pelatihan kepemimpinan pengawas, saya akan memperkenalkan diri. Burhanuddin, Wideswara, ahli media pada BPSDM Provinsi Papua. Adapun skenario pembelajaran, saya akan membagi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, di mana pada tahap ini akan dilakukan adalah memperkenalkan diri dan mengenal peserta, kemudian membangun suasana siap untuk belajar dengan melakukan ice breaking, menyampaikan kompetensi yang dibangun, struktur kurikulum, keterkaitan mata pelatihan diagnosa organisasi dalam agenda, deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, dan sub materi pokok. Ya. Kemudian pada tahap pengajian, pada tahap ini akan disampaikan isu strategis, konsep diagnosa organisasi, analisis permasalahan organisasi, dan solusi. Pada tahap penutup, yaitu kesimpulan dan evaluasi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, pelatihan pengawas ada 4 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang terdiri atas etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan terdiri atas diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Agenda ketiga, pelaksanaan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RK pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan yang terdiri atas studi lapangan pelayanan publik dan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Ya. Selanjutnya, keterkaitan mata pelatihan diagnosa organisasi dengan mata pelatihan lain dalam agenda kepemimpinan pelayanan, di mana mata pelatihan diagnosa organisasi membekali peserta untuk mengenali permasalahan unit organisasinya yang menghasilkan isu strategis. Dari isu strategis yang telah ditetapkan akan diselesaikan dengan cara-cara yang inovatif. Setelah menemukan solusi yang inovatif dalam pemecahan masalah unit organisasi, maka selanjutnya adalah membangun tim efektif dengan melakukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholder yang berkaitan. Selanjutnya, aktualisasi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan diimplementasikan untuk memberikan pelayanan publik yang memuaskan pelanggan. Deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya, dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Indikator hasil belajar. Peserta mampu: 1. Memahami
dan menentukan isu strategis terpilih sesuai dengan unit organisasinya sebagai gagasan perubahan. 2. Memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis manajemen. 3. Menganalisa permasalahan unit organisasi dan merumuskan solusinya. Bapak Ibu saya hormati, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi pokok pertama, yaitu konsep isu strategis. Yang akan disampaikan adalah pengertian isu strategis, keterkaitan isu nasional, instansi dan unit organisasinya, pemilihan kebijakan bermula dari isu strategis, pemilihan isu strategis, dan gagasan perubahan. Sebelum menjelaskan isu strategis, saya akan melakukan brainstorming dan meminta peserta untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang mereka ketahui tentang isu strategis. Kemudian saya menjelaskan pengertian isu strategis, kemudian menjelaskan keterkaitan isu strategis nasional, daerah, dan unit kerja yang menjadi ruang lingkup proyek perubahan peserta sesuai dengan unit kerja jabatannya. Kemudian akan dijelaskan pula bahwa perubahan kebijakan bermula dari isu strategis. Kemudian akan dijelaskan pemilihan isu strategis dan gagasan perubahan dengan cara mengidentifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan unit organisasinya dan memilih dengan kriteria dan menghasilkan isu strategis untuk proyek perubahan. Adapun kriteria isu strategi itu adalah aktual, transformatif, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Ada USG dan APKL. Selanjutnya akan memutarkan film pendek dan meminta peserta untuk menyimak dan menyampaikan isu-isu strategis dalam tayangan tersebut. Bapak Ibu saya hormati, kita masuk pada pembahasan materi pokok kedua, yaitu konsep diagnosa organisasi. Pada materi pokok akan disampaikan pengertian, tujuan, pentingnya, dan skupin diagnosa organisasi, pengertian sistem, manfaat, dan prinsip diagnosa organisasi, langkah-langkah diagnosa organisasi, tahapan-tahapan melaksanakan perubahan, dan teknik analisis manajemen, serta basic knowledge. Sebelum menjelaskan pengertian isu strategis, saya akan melakukan brainstorming melalui penayangan gambar dan meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang situasi pada gambar tersebut. Apa yang mereka ketahui tentang diagnosa organisasi dan pentingnya mendiagnosa organisasi. Kemudian menjelaskan pengertian diagnosa organisasi, proses diagnosa organisasi yang didahului dengan penilaian terhadap kinerja organisasi sekarang dan kinerja organisasi diinginkan. Kalau ada gap, maka akan menemukan faktor-faktor, unsur-unsur yang permasalahan dan mencari solusi yang efektif dan mengimplementasikannya sehingga menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan pula manfaat organisasi, mendiagnosa organisasi, prinsip-prinsip diagnosa organisasi, teknik-teknik analisis manajemen, dan menjelaskan salah satu teknik analisis manajemen, yaitu teknik analisis diagram pohon. Kemudian kita masuk pada materi ketiga, yaitu analisa permasalahan organisasi dan solusi, di mana pada pembelajaran ini akan membagi kelompok dan melaksanakan diskusi kelompok dengan menayangkan film-film pendek dan meminta peserta untuk mendiagnosa dan menetapkan apa isu strategisnya, gagasan perubahannya, kondisi saat ini, penyebab mengapa kondisi saat ini terjadi, apa akibatnya jika kondisi saat ini tidak diselesaikan, kondisi yang diharapkan, dan apa manfaat jika kondisi yang diharapkan tercapai, apa gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Langkah-langkah, solusi, intervensi yang harus dilakukan dengan mempresentasikan faktor-faktor penyebab dan apa inovasinya. Kemudian kami minta peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada pada diskusi kelompok, kemudian pada diskusi kedua, yang bersumber dari organisasi dari salah satu peserta untuk mendiagnosa dan menetapkan
isu-isu strategisnya, gagasan perubahannya, kondisi saat ini, penyebab mengapa kondisi saat ini terjadi, apa akibat jika kondisi saat ini tidak diselesaikan, kondisi yang diharapkan, apa manfaat jika kondisi yang diharapkan tercapai, gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, langkah-langkah solusi intervensi yang harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya dan apa inovasinya. Nah, pada akhir sesi membuat kesimpulan dan meminta peserta memberikan umpan balik atas materi dan memberikan apresiasi kepada peserta atas perhatian, kemudian menutup pembelajaran dengan salam. Demikian penyampaian strategi pembelajaran materi diagnosa organisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.